Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Fadila Gustaman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan yang terhormat rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Kania Fitri Sanubari dengan NPM 2121 71010. Yang kedua ada Bayu Marcelino dengan NPM 2121 71083. Yang ketiga ada Hasan Nasrullah dengan NPM 2121 71096. Dan saya sendiri Anida Aisyah Nur Arasi dengan NPM 2121 71100. Dan yang terakhir ada Rifki Salsa Fauji dengan NPM 2121 7112. Dan selamat menyaksikan video dari kami. Saya akan menjelaskan tentang hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teks proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 sebenarnya hanyalah sebuah ringkasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya disebut Piagam Jakarta, yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan gambaran terperinci dari teks proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak pada sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini hubungannya secara simpelnya yaitu bahwa teks proklamasi hanyalah sebuah gambaran awal saja tentang sebelum dijadikan sebuah dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang masih dipakai sampai sekarang. Dan B. Kandungan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini memiliki 3 kandungan. Yang pertama, mengandung logika ilmiah. Logika ilmiah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan pernyataan bersifat umum atau premis mayor. Premis mayor adalah pernyataan yang bersifat umum bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, yang terdapat pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pada alinea kedua merupakan pernyataan yang bersifat khusus atau premis minor. Premis minor ini adalah pernyataan yang bersifat khusus bahwa pergerakan bangsa Indonesia sudah sampai pada saat yang menentukan, yang terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pada alinea ketiga merupakan suatu kesimpulan atau konklusio. Konklusio merupakan suatu kesimpulan, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang terdapat pada alinea ketiga. Lalu, yang keempat pada alinea keempat merupakan konsekuensi logis atas adanya kemerdekaan yang meliputi pembentukan pemerintahan negara. Konsekuensi logis merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya, yaitu negara harus melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan itu terdapat pada alinea keempat. 2. Mengandung isi pikiran, di mana pada alinea pertama nilai hak kodrat. Hak kodrat merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di atas ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu saja, sebagaimana Deklarasi Negara Liberal yang dikeluarkan oleh Kailan 2016 191 dan sampai 192. Lalu pada alinea kedua ini terkandung makna bahwa kodrat akan kemerdekaan untuk merealisasikannya
perjuangan dalam suatu cita-cita bangsa, dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atau konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan alinea pertama, negara yang merdeka merupakan negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu mengandung pengertian bahwa bangsa ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan, karena unsur utama negara adalah bangsa berdaulat, diartikan dalam hubungannya dengan eksistensinya negara yang merdeka. Berdiri di atas kemampuan sendiri, adil yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Makmur diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, baik material, spiritual, jasmania, dan rohania. Pada alinea keempat ini terdapat nilai kefilsafatan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan dari pokok pikiran-pikiran tersebut, keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara, dan untuk merealisasikannya perlu diwujudkan dan uraikan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama ada kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Menurut Challenge, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 termuat unsur-unsur yang ilmu hukum sebut sebagai writ order atau legal order yang memuat 4 hal. Yang pertama, adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa mengadakan peraturan hukum. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Yang keempat, adanya kesatuan waktu, yang dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu juga berlaku. Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak berdirinya negara Republik Indonesia juga diikuti tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kedua ada fungsi pembukaan Undang-Undang 1945. Syarat-syarat sebagai fundamental norm dapat dilihat dari segi yang pertama, penjelmaan kehendak pembentukan negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Yang kedua dalam hal isi, yang memuat dasar-dasar pokok negara. Yang pertama itu ada dasar tujuan negara yang memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu melaksanakan ketertiban dunia, artinya politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tujuan khususnya memajukan kesejahteraan umum yang memiliki arti negara hukum material. Yang kedua ada ketentuan adanya undang-undang dasar, maka disusunlah kemerdekaan negara Republik Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia yang termuat dalam susunan negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada bentuk negara yang termuat dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat ada dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin sekian materi yang saya. Baik, materi selanjutnya yaitu bukti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara terbukti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena setiap pembukaan undang-undang di negara manapun termasuk Indonesia adalah norma dasar atau kaidah Stats Fundamental Norm. Stats Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi, dan Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat dirubah. Semua yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Pancasila, seperti yang terdapat pada alinea keempat. Rianto menyatakan untuk memposisikan Pancasila sebagai dasar negara dibutuhkan langkah-langkah. Yang pertama, mengakui dan melaksanakan jaminan HAM. Yang kedua, menerima dan menerapkan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, menegakkan hukum yang berlaku. Dan yang keempat adalah mentaati putusan kehakiman yang merdeka. Pancasila adalah sumber negara, sumber dari segala hukum. Implikasinya yaitu semua jenis perundang-undangan yang ada di negara ini harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hakikat kedudukan yang kuat, tetap, dan kokoh bagi negara yang terbentuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan merupakan segolongan yang tidak mempunyai hubungan kasual organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kasual organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. 2. Hal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala asas penyelenggaraan negara. 3. Negara Indonesia berbentuk republik yang berdaulat rakyat. 4. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila yang terdapat alinea 2016 205. Oke, baik, di sini saya akan membahas soal implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada implementasi di dalam bidang politik. Di dalam bidang politik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama suprastruktur politik dan yang kedua infrastruktur politik. Adapun yang dimaksud di suprastruktur politik adalah semua lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Lalu infrastruktur politik. Yang dimaksud infrastruktur politik yaitu lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Itu di dalam bidang politik. Lanjut kepada bidang ekonomi. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perorangan, swasta, ataupun BUMN dalam implementasi kebijakan politik. Lanjut, di dalam bidang sosial budaya. Nah, di dalam bidang sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan dalam pasal 31 ayat 5 disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Di sisi lain, menurut pasal 32 ayat 1, dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sejalan dengan hal itu, menurut pasal 32 ayat 3, ditentukan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Itu di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, di sini juga sudah ditentukan dan harus terkait dengan ketentuan pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Perlu digarisbawahi ya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, di dalam kemarin ya, Uncil itu ada PBN gitu, pelatihan bela negara. Lalu untuk pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan maksud saya pasal 1, 2, 3, 4, dan 5, itu merujuk kepada Pancasila, nilai-nilai dalam setiap sila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.